Nah, ketika Nanda keluar dari tenda untuk buang air kecil, tiba-tiba Nanda ini melihat AC ini lagi duduk. Duduknya ini di tanah dan nampak jari dari AC ini digaruk-garukkan ke tanah sambil dia ini menunduk ini kan srek seperti mencakar-cakar tanah. Nah, setelah Nanda ini selesai kencing, Nanda ini jalan kembali ke arah Dennis. Tiba-tiba mereka berdua ini melihat AC ini berjalan menuju ke arah hutan yang gelap sekali. Ritual dulu, rencang semua biar lancar ceritanya. Monggo, bismillah. Alhamdulillah. Mantap. Kita mulai ya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini, alhamdulillah kami akan kembali menceritakan satu kisah pendakian yang kami terima ataupun dikirim oleh satu rencang kita bernama Nanda. Nanda ini perempuan, berdomisili di Malang, Jawa Timur. Nah, Nanda ini menceritakan, di tahun 2017, dia ini sempat mendaki ke Gunung Arjuno via jalur Purwosari, di mana pada tahun tersebut adalah pendakian perdana atau pendakian pertama dari Nanda ini. Wah, langsung ke Gunung Arjuno ini pendakian pertama. Nah, Nanda ini mendaki dengan beberapa orang temannya, di mana pada waktu itu Nanda ini sempat mengalami kejadian yang benar-benar luar biasa. Jadi ketika melakukan pendakian, Nanda ini bertemu dengan seorang pendaki wanita, di mana pendaki wanita ini akhirnya ikut dengan rombongan mereka karena kondisinya pendaki wanita ini sendirian. Sampai pada akhirnya semuanya ini terungkap setelahnya ini. Jadi ada satu tragedi, di mana tragedi ini menimpa salah satu pendaki wanita ini. Jadi pendakian ini selain seram, aneh, dan juga mengharukan. Baik, kira-kira seperti apa kisah lengkapnya? Sebelum kami menuturkan lebih jauh, lebih dalam apa yang sudah dikirimkan ataupun diceritakan ini Nanda kepada kami melalui email, sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami, sudah subscribe, like, komen, share video-video dari channel kami, dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu, dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya, tentunya agar channel ini menjadi lebih berkembang dan kami senantiasa selalu bersemangat untuk membuat karya-karya, konten-konten ataupun video-video terbaru. Dan semoga keikhlasan dan amal baik rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pasang headset masing-masing karena segmen pengalaman pendakianmu segera dimulai. Ngopi lagi. Oke. Hajar. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara. Oke, jadi cerita ini terjadi di tahun 2017, di mana pada tahun tersebut ada 4 mahasiswa dan 2 mahasiswi. Jadi totalnya ini ada 6 orang, di mana pada tahun tersebut mereka ini sedang mencoba untuk menyelesaikan studi mereka di salah satu kampus yang ada di Kota Malang, Jawa Timur. Nah, keempat mahasiswa ini ada Lutfi, Agus, Bambang, dan April. Lalu yang 2 mahasiswi ini ada Dennis dan Nanda. Nah, Mbak Nanda ini yang mengirimkan cerita kepada kami. Jadi dari ke-6 orang ini yang belum pernah naik gunung sama sekali ini Nanda. Jadi ini agak kontradiktif rencang semua. Kenapa kelima teman satu gengnya lah, bisa saya katakan ini, seringkali naik gunung bersama, Nanda ini kok belum pernah naik gunung? Jadi Nanda ini menuturkan kepada kami, kenapa naik gunung ini bukan menjadi salah satu hobinya. Karena
ketika teman-temannya ini, kelima temannya turun dari gunung, mereka ini pasti bercerita mengenai apa yang mereka ini rasakan ketika naik gunung. Satu, faktor fisik mereka ini menjadi sangat lelah, capek. Lalu yang kedua, mereka berlima, teman-teman dari Nanda ini seringkali mengalami sesuatu yang aneh ataupun ganjil ketika mendaki gunung. Jadi maka dari itu Nanda ini malas. Nah, justru Nanda ketika mengisi liburan ataupun ketika teman-temannya ini naik gunung untuk mengisi liburan semester mereka, Nanda ini lebih memilih objek wisata yang lain seperti pantai ataupun dia memilih pulang ke Blitar karena memang aslinya Nanda ini Blitar dan kuliah di Malang ngekos. Jadi itulah kenapa Nanda ini belum pernah sama sekali naik gunung pada waktu itu. Jadi di tahun tersebut 2017 ini adalah pengalaman pertama Nanda naik gunung. Jadi langsung ke Gunung Arjuna lewat Purwosari. Wah, ini cukup ekstrim. Oke, saya lanjutkan cerita. Jadi awalnya ini kisahnya sebelum mereka naik gunung. Ini salah satu dari mereka, yaitu Lutfi, yang bisa dikatakan pimpinan dari rombongan tersebut. Kalau naik gunung ini seringkali menjadi leader gitulah, dipercaya oleh teman-temannya. Ini membuka pembicaraan ketika mereka semua berenam ini masih ada di kantin di kampus. Jadi kondisinya pada waktu itu mereka ini masih gabut karena mereka ini tidak ada perkuliahan, waktunya ini benar-benar senggang. Karena pada waktu itu mereka sedang menunggu yudisium ataupun nilai ini keluar setelah mereka melaksanakan ujian akhir semester. Jadi mereka masih menunggu nilai. Kalau anak sekolah ini mau tompo rapot gitulah, mau terima rapot, menunggu hari terima rapot ini tiba. Mereka ini kan ada waktu senggang dan mereka ini benar-benar gabut di kampus ini, nganggur, tidak ada kegiatan sama sekali, dan mereka ini mau pulang kampung tanggung ke kampung masing-masing karena kondisinya mereka semua kan kos di Malang. Jadi Lutfi ini bilang sama teman-temannya, yuk naik gunung aja daripada gabut sambil nunggu nanti hari Sabtu. Jadi kondisinya pada waktu itu pada hari Senin gitu. Hari Sabtu ini untuk yudisium. Daripada ini beberapa hari kita kosong, lebih baik kita naik gunung. Lutfi ini bilang kayak gitu. Nah di situ si Agus ini menjawab gitu lah, mau naik kemana Lut gitu. Ya ke Arjuna aja lah, lewat Purwosari itu kan deket. Jadi secara administratif rencang semua, sekedar untuk informasi, Gunung Arjuna Purwosari ini kan memang terletak di antara dua kabupaten, yaitu Malang dan Pasuruan. Maka dari itu Lutfi ini mengajak ke gunung itu aja. Tujuannya untuk refreshing, nggak usah yang jauh-jauh gitu. Jadi biar mereka ini fresh lagi setelah menempuh ujian akhir semester. Nah teman-teman ini setuju semuanya, kecuali seperti biasa si Nanda ini. Jadi Nanda ini aku nggak ikut lagi-lagi naik gunung, lagi-lagi naik gunung. Aku mau pulang ke Blitar aja kalau gitu, walaupun cuma beberapa hari. Nah di situ akhirnya Denis, yang satunya dari Nanda, sama-sama cewek, ini kan mencoba merayu dari si Nanda ini buat ikut. Nggak, ikut aja. Kenapa tuh sekali-kali naik gunung? Ayolah, kamu pasti ketagihan kalau nanti naik gunung. Nah di situ Nanda ini masih belum mau gitu. Nggak capek, nanti di sana aku sering dengar kalian ngalami kejadian yang aneh, yang mistis gitu, aku nggak mau. Nah Denis ini ketawa, intinya udah kami cuma main-main aja kalau ngobrol kayak gitu. Nggak pernah kami ngalami hal-hal yang seperti itu. Udah ikut aja. Nah akhirnya setelah teman-teman yang lain juga yang cowok-cowok ini ikut seperti merayu dari si Nanda ini mulai tertarik. Sampai akhirnya Nanda pun bertanya, lah terus alat gunungnya nanti bagaimana? Aku nggak punya. Nah di situ Lutfi ini menenangkan, udah kamu tenang aja. Ini kan di dekat kampus ada juga rental outdoor. Nanti tak sewain aku. Kamu nggak usah mikir itu. Kamu persiapkan fisik aja. Karena kamu kan kondisinya belum pernah naik gunung. Jadi si Lutfi ini menyarankan Nanda untuk ya lari-lari ataupun sit up, push up. Jadi ada waktu beberapa hari sebelum mereka naik gunung, jadi untuk persiapan. Nah akhirnya setelah Nanda ini mau ikut, disepakatilah hari pendakian. Waktu itu kan harinya Senin, mereka akan mendaki pada hari Rabu. Jadi masih ada jeda waktu di Senin sore dan Selasa ini untuk si Nanda ini mempersiapkan fisik. Nah setelah disepakati, mereka semua pulang gitu kan ke kos masing-masing. Nah si Nanda sama Denis ini dititipi sama teman-teman yang cowok, dititipi uang gitulah untuk patungan, ini tolong beliin logistik. Dan list dari logistik ini sudah disusun gitu sama si Agus. Jadi yang biasa nyusun list logistik ini Agus, dikasihin kan catatannya sama si Nanda sama Denis, disuruh beli sekalian pulang ke kos, nanti ditaruh di kosnya dari Denis dan Nanda. Nah
Setelahnya Denis dan Nanda ini kan pergi ke minimarket, mereka beli logistik. Setelah beli logistik, mereka pulang ke kos. Nah di hari Selasanya Denis ini menemani Nanda, mulai lari-lari gitu kan di sekitaran kampus di sore hari, lalu sit up, push up, pokoknya peregangan otot gitulah. Nah singkat cerita, hari pendakian ini tiba, di mana itu adalah hari Rabu. Jadi mereka semua ini bersepakat akan berangkat pada siang hari. Jadi mereka akan naik angkutan gitu untuk menuju ke base camp Purwosari. Nah pada waktu itu di pagi hari, Nanda ini memutuskan untuk ndak ke kampus ketika Denis ini ngajak, yuk daripada gabut pagi-pagi sekitaran jam 8 itu, ke kampus aja ndak. Nah Nanda ini ndak mau gitu loh, ndak lah aku tak di kos aja, aku tak istirahat dulu. Nanti kamu dari kampus langsung aja ke sini, kita ke kampus langsung kumpul gitu. Ke kampus untuk ketemu teman-teman dan kita nanti langsung berangkat aja. Aku ndak, aku di kos aja, jawab Nanda. Oh ya udah, aku tak ke kampus dulu. Nah Denis ini ke kampus, Nanda ini di kos. Nah ketika di kos, Nanda ini kan cuma apa ya, leyeh-leyeh gitu, santai-santai. Dia nonton TV di kamarnya, dia ini mainan handphone. Nah Nanda ini browsing pada waktu itu karena dia penasaran, wah ini pertama kalinya aku naik gunung. Jadi Nanda ini penasaran gitu kan, gimana sih Gunung Arjuno. Akhirnya dia ini browsing mengenai Gunung Arjuno. Jadi pada waktu itu Nanda ini melihat Gunung Arjuno ini ternyata punya sejarah yang panjang. Jadi nantinya akan banyak peninggalan sejarah daripada kerajaan pada masa lampau. Nah disitulah Nanda ini semakin tertarik gitu loh. Wah, tapi kok terkenal paling angker ya jalur Purwosari ini. Nanda ini sempat mikir gitu. Sampai pada titik Nanda ini ketemu dengan satu artikel, di mana artikel ini membahas mengenai mitos pendakian ganjil di Gunung Arjuno. Jadi artikel ini membahas mengenai ketika mendaki ke Gunung Arjuno lebih baik genep jumlahnya, jangan ganjil, karena bisa nantinya ini mereka ketika mendaki dalam jumlah ganjil akan diikuti oleh bangsa lelembut. Nah di situ agak kaget Nanda. Nanda ini baru tahu menahu mengenai hal itu karena kondisinya benar-benar Nanda ini blank, awam mengenai dunia pendakian, mengenai bagaimana gunung, mengenai misteri yang tersimpan dari salah satu gunung dan lain sebagainya. Jadi benar-benar dia ini awam sekali. Nah pada waktu itu Nanda ini, aku tak bilang sama Denis ini nanti gimana kalau kita mendaki dalam jumlah ganjil. Karena kondisinya pada waktu itu di hari Selasa itu sebelum berangkat kemarin, si Agus ini mengabari mereka kalau Agus ini tidak bisa ikut gitu loh. Agus ini mendadak ada kepentingan keluarga untuk dia pulang gitu ke Pasuruan karena tidak bisa ditinggal kepentingan keluarga ini. Jadi benar-benar mendesak dan Agus ini sempat minta maaf tidak bisa ikut. Jadi akhirnya kan mereka ini berlima. Maka dari itu kebetulan si Nanda ini ketika browsing melihat artikel mengenai pendakian ganjil di Arjuno. Nah disitulah Nanda ini agak, aduh gimana ya, aku tak bilang Denis ditunda aja apa gimana ya, nunggu Agus. Jadi ada ketakutan yang Nanda ini ciptakan sendiri pada akhirnya gara-gara baca artikel itu. Jadi singkat cerita, pada sekitaran jam 10 Denis ini pulang ke kos. Nah disitulah Denis ini diajak ngobrol sama Nanda. Nis ini aku kok tadi baca ini apa artikel gitu loh, pendakian ganjil di Arjuno katanya ngeri gitulah, nyeremin kalau kita mendaki dalam jumlah ganjil nanti ada setan yang ikut. Nah Denis ini agak ketawa. Kamu ini ndak usah percaya hal-hal gitu, ndak. Itu cuma mitos saja yang berkembang dalam dunia pendakian. Udah kamu ndak usah percaya, ndak ada apa-apa. Udah kita tetap berangkat aja. Kamu ndak usah mikir yang aneh-aneh. Nah di situ Nanda ini agak ngedumel. Ini si Agus gara-garanya. Kenapa sih kok udah jadi ikut gitu. Nah Denis berusaha menenangkan intinya. Udah kamu itu ndak usah mikir macam-macam. Agus itu punya kepentingan keluarga. Kasihan lah, barangkali penting memang. Udah kamu tetap berangkat aja. Nah akhirnya setelah mereka bersiap-siap dari kos, mereka pun berangkat ke kampus. Jadi di salah satu sekretariat BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, karena mereka semua ini ke-6-6-nya tergabung memang dalam satu Badan Eksekutif Mahasiswa tersebut di salah satu kampus lah di Kota Malang. Jadi mereka ini anggota senat dari kampus. Nah mereka ini kumpul di sana memang rencananya. Jadi ketika sampai di kampus ternyata si Lutfi, Bambang, dan April ini udah sampai di sana. Dan Agus ini benar-benar tidak datang karena memang Agus sudah pamitan di hari sebelumnya di Selasa itu. Itu kan harinya Rabu. Jadi mereka kumpul di sekretariat BEM ini
Jadi Lutfi ini bilang sama teman-temannya, teman-teman kita langsung berangkat pakai angkutan saja. Ini sebelum berangkat tolong dicek lagi peralatan pendakian dan logistik yang akan kita bawa. Barangkali ada yang kurang gitu kan. Setelahnya mereka ngecek, dirasa semuanya ini sudah lengkap gitu. Lutfi pun mengajak, ayo kita berangkat. Jadi mereka langsung berangkat menggunakan jasa transportasi angkutan umum gitu. Jadi mereka berangkat ini tidak ada kendala apapun. Dan singkat cerita, pada sekitaran jam 2 siang, mereka ini sudah sampai di base camp Purwosari. Jadi ketika sampai di base camp, kondisinya ini sepi. Jadi pendakian ini karena itu weekday, bukan weekend, jadi sepi gitu. Kebanyakan dari gunung. Ini sekedar untuk informasi kan, kebanyakan pada hari weekend ataupun libur. Jadi seperti pada objek wisata yang lain lah, yang umum gitu. Kalau rame ya pas weekend, pas weekday ini tidak begitu rame. Nah kondisinya di Purwosari ini sepi pada waktu itu. Nah si Nanda ini kan sempat tanya juga sama teman-temannya, ini kok sepi ya? Lah teman-teman juga menjelaskan, yo hari biasa kan, yo sepi ndak. Kalau weekend yo rame kata teman-temannya. Akhirnya mereka semua beristirahat di base camp. Mereka sebelum naik gitu kan, mereka santai-santai dulu. Nah Lutfi sama Bambang ini pun ngurus perizinan. Mereka ke pos perizinan untuk melakukan registrasi, melakukan simaksi gitu seperti biasa lah. Nah setelah simaksi ini beres, si Lutfi ini pun bilang sama teman-temannya untuk langsung naik aja ke jalur pendakian karena kondisinya kan udah siang gitu, menjelang sore, daripada nanti kemalaman di jalur. Jadi mereka ini punya rencana nanti memang akan ngecamp di atas, di pos 7 kalau tidak salah, namanya Jawa Dwipa gitu. Jadi sudah ditarget oleh si Lutfi. Tapi Lutfi juga bilang sama teman-teman yang lain di situ, intinya kita mendaki dengan tenang, jangan gerusa-gerusu. Pokoknya kita tetap mengatur nafas, iramanya kita atur. Karena di sini juga ada Nanda yang baru naik gunung. Kalau Nanda nanti capek, bilang ya ndak. Pokoknya jangan kamu tahan ketika capek. Kamu bilang nanti kita istirahat, baru kita lanjut jalan lagi. Pokoknya kamu tiap capek bilang, oke siap, jawab si Nanda. Nah sebelum berangkat dicek lagi peralatan, sekali lagi kan, logistik. Akhirnya setelah lengkap, jalanlah mereka untuk masuk ke jalur pendakian. Nah di awal perjalanan mereka dari base camp ini belum ada masalah apapun, rencang semua. Jadi mereka jalan melewati jalan gitu kan, jalur pendakian ini. Nah ketika mereka baru jalan gitu, mereka kan memasuki kawasan di mana di situ banyak sekali tanaman kopi. Lalu mereka ini memasuki area di mana di situ banyak sekali pohon-pohon pinus ini yang tinggi-tinggi. Nah ketika berada di kawasan bisa dikatakan hutan pinus, entah kenapa Nanda ini merasakan ada sesuatu yang dirasa Nanda ini ganjel di hatinya. Nanda ini punya ketakutan tersendiri dan itu tidak bisa dia ungkapkan pada waktu itu. Dan pokoknya perasaan yang aneh, merasa ada yang membuatnya bergidik, ngeri, tapi apa? Nanda ini bingung. Nah pada waktu itu Nanda cuma berasumsi, oh mungkin gara-gara aku baca itu artikel mengenai pendakian ganjil gitu kan. Ah udahlah, nggak usah tak pikir, benar-benar tak pikir. Kata si Dennis tidak ada apa-apa, udahlah, aku tak biasa aja. Jadi Nanda ini berusaha menenangkan dirinya sendiri. Nah kondisinya Nanda ini kan jalan di tengah, yang di depan Lutfi, paling belakang ini si Bambang sebagai sweeper itu, si Bambang ini. Jadi mereka jalan, belum ada keanehan apapun. Di awal-awal perjalanan mereka, ini kan jalannya masih landai, masih enak. Singkat cerita sampailah mereka di pos 1. Pos 1 ini namanya Guo Ontobugo. Nah sampai di Guo Ontobugo, mereka pun memutuskan untuk istirahat. Jadi Lutfi ini menginstruksikan, yuk kita istirahat dulu. Karena Lutfi tahu kondisinya dari Nanda ini kan baru pertama naik gunung, dia tahu betul gitu. Nanda ini udah kelihatan ngos-ngosan gitu. Kita istirahat, udah santai aja dulu. Iya. Akhirnya mereka semua beristirahat di situ, duduk gitu kan, duduk. Nah di pos 1 ini ada satu bangunan, di mana bangunan ini seperti rumah dan tengahnya ini seperti bolong gitu. Nggak tahu ini fungsinya untuk apa gitu kan. Nah ketika di pos 1, Nanda ini sempat ngobrol sama Dennis. Intinya tanyalah yang lebih tepatnya, Dan ini kok dari tadi seperti banyak sesaji ya. Aku juga mencium bau dupa, bau kemenyan. Terus banyak juga seperti peninggalan-peninggalan seperti candi-candi. Nah di situ Dennis menjelaskan, yo memang kalau lewat jalur Purwosari ini kita akan menemukan atau menemui ini banyak sekali peninggalan sejarah kerajaan pada masa lampau, khususnya kerajaan Mojopahit.
Nah, di sini juga banyak sekali nanti kamu jangan kaget, sesaji-sesaji di sisi-sisi jalur ataupun di salah satu pohon yang memang pohon itu mungkin dikeramatkan, lalu di tiap posnya nanti ada tempat seperti untuk pertapaan. Kamu jangan kaget, karena memang terkenal jalur Purwosari ini sebagai jalur pendakian spiritual gitu, karena banyak sekali para pelaku spiritual ataupun peziarah yang datang ke gunung ini melalui jalur ini untuk sekedar bertapa ataupun melakukan ziarah gitu. Oh, jadi seperti itu. Nanda ini dijelaskan oleh Dennis. Nah, setelahnya Dennis ini gabung dengan si Lutfi, Bambang, April. Mereka ini asik ngobrol. Nah, disitulah Nanda ini jalan. Nanda ini jalan sendirian gitu kan, melihat-lihat sekeliling dari pos 1 di Gua Ontobuga itu. Nah, pada waktu itu Nanda ini merasa begidik lagi, ngeri gitu loh. Baunya kok dupa banget ya. Sambil Nanda ini agak menjauh dari teman-temannya, dan Nanda ini melihat ke sekeliling, dan tiba-tiba Nanda ini melihat ada seorang pendaki cewek yang datang dari arah bawah ini sendirian, menggunakan jaket berwarna hitam, celananya gunung hitam, rambutnya ini panjang. Nah, nampak pendaki ini cantik gitu loh. Menurut penuturan dari Nanda ini, pendaki ini cantik sekali. Dan tasnya ini bukan tas keril tapi tasnya ini tas seperti depak, tas kecil gitu lah, ransel kecil. Ini jalan menggunakan sepatu gitu, seperti layaknya pendaki. Wajahnya cantik sekali, nampak pucat. Nah, jaraknya ini agak jauh dengan Nanda. Nanda ini memandangi terus dan punya rasa kagum gitu. Nanda ini cewek kok sendirian, berani sekali naik gunung. Jadi Nanda ini punya rasa kagum terhadap sosok pendaki wanita ini. Nah, disitulah pendaki wanita ini menatap ke arah Nanda, dan secara otomatis Nanda ini pun melemparkan senyum, menyapa gitu kan. Nah, pendaki wanita ini pun tersenyum gitu dengan ramah. Wajahnya ini nampak pucat gitu. Nanda cuma berpikiran ini kecapean mungkin, karena kondisinya juga sendirian, tidak ada temen gitu kan. Dia tidak ngobrol, tidak apa. Jadi pendaki ini jalan tap ke atas. Nah, setelahnya Nanda ini pun kembali ke teman-temannya, dan disitulah Lutfi mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Nah, ketika mereka bersiap-siap pakai kerilnya lagi, tadi sempat dilepas semua kan, untuk mereka ini bikin kopi di pos 1, mengeluarkan ini di keril mereka kompor gitu kan, nesting untuk merebus air, dan mug juga kopi sasetan. Mereka kemasi lagi, mereka pakai keril. Mereka mau jalan untuk menuju ke pos selanjutnya, ke pos 2 kan. Nah, ketika mereka baru mau berjalan, Nanda ini sempat celetuk gitu. Yuk, agak cepat jalannya, nyusulin tadi mbak-mbaknya yang sendirian. Nah, teman-temannya ini kan tanya, mbak-mbak sendirian siapa? Lah, Nanda ini menjawab, tadi ada kok pendaki cewek sendirian, kalian sih asik ngobrol sendiri jadi tidak lihat, kata si Nanda ini. Nah, Nanda sempat tanya, oh ada ya pendaki wanita sendirian gitu cewek, kok berani? Nah, di situ Lutfi menjawab, yo memang ada, mungkin solo hiking, dia sudah terbiasa naik gunung sendiri gitu. Oh memang ada ya Lut, tanya si Nanda. Yo ada lah, banyak. Udah ayo kita lanjut jalan. Tidak ada kecurigaan apapun dari mereka semua. Jadi mereka jalan dari pos 1 ini akhirnya agak cepat untuk menuju ke pos 2. Niatnya untuk nyusulin pendaki cewek tadi, karena Nanda merasa kasihan lah kalau dia sendirian, pengen diparengin gitu. Mereka jalan agak cepat. Nah, 1 jam kemudian mereka ini sampai di pos 2, di mana pos ini bernama pos Tampuwono. Nah, ketika sampai di pos 2, mereka berhenti lagi untuk mengatur nafas, mereka minum air mineral. Nah, disitulah Nanda ini tanya sama si Lutfi, Lut, ini pendaki cewek tadi kok nggak ada ya di sini? Padahal tadi tidak begitu lama sih, dia jalan ke atas terus kita nyusulin naik. Kok jalannya cepet banget ya? Nah, Lutfi ini menjawab, ya mungkin memang langsung patas dia, langsung naik ke pos selanjutnya. Nah, kenapa tuh? Ya enggak apa-apa, aku merasa kok jalannya berarti cepet banget gitu. Nanda ini udah mulai merasa agak aneh dengan cewek ini. Tapi karena Lutfi menjawab seperti itu tadi, kemungkinan ya dia emang jalannya cepat, udah biasa naik gunung, dia patas langsungan ya bisa saja memang. Udah kamu udah usah mikir macam-macam. Iya, aku enggak mikir macam-macam kok, cuma agak gimana gitu, kata Nanda. Nah, akhirnya sebelum mereka melanjutkan perjalanan, si Dennis ini mengajak Nanda ini untuk menuju ke satu tempat, di mana tempat itu adalah salah satu sendang yang ada di sekitaran pos 2 ini, namanya Sendang Dewi Kunti. Mereka ini ke sana, si Dennis sama Nanda ini untuk ngambil air. Jadi air ini mereka bawa sedikit dari bawah dan memang akan ngambil rencana di situ, di Sendang Dewi Kunti. Nah, setelahnya mereka ini ngambil air berdua, dan pas balik ini Nanda baru tanya sama si Dennis ini, Den,
itu tadi memang mata air ya? Itu iya, itu sendang memang di sini. Namanya sendang Dewi Kunti. Nah, agak kaget di situ. Si Nanda ini, loh, namanya kok serem banget ya, ada kunti-kuntinya. Denis ini ketawa lagi, tuh kan, kamu ini selalu kayak gitu, selalu mikir yang hal-hal mistis. Udahlah, ada apa-apa di sini, udah ayo jalan aja. Jadi di situ Nanda ini merasa namanya kok serem-serem, jalurnya juga serem, baunya kemenyan, baunya dupa. Jadi ketakutan ini mulai dibangun oleh pikiran Nanda sendiri, sugesti-sugesti buruk. Ini mulai dia kumpulkan sendiri secara tidak sadar. Nah, akhirnya mereka semua kumpul, lanjut jalan mereka dari pos 2 menuju ke pos 3. Jadi ketika menuju ke pos 3, ini si Lutfi ini bilang sama Nanda, "Dah, enggak usah khawatir, ini sampai pos 3 deket, cuma 15 menit aja." Oh iya tah, deket sampai pos 3, cuma 15 menit. Dan kontur medannya ini masih tanah padat gitu. Dan udah masuk ke kawasan hutan yang vegetasinya ini rapat. Nah, Nanda ini tanya, "Vegetasi itu apa toh, Lut?" "Vegetasi ini ya ini, pohon-pohonnya besar gitu loh. Jadi oh sudah mulai rimbun gitu." "Oh iya, jadi istilah-istilah gunung pun Nanda mulai belajar." Jalanlah mereka. Tepat 15 menit kemudian mereka memang sampai di pos 3. Pos 3 namanya pos Eyang Sakri. Nah, sampai di sana mereka pun istirahat lagi. Mereka ngatur nafas gitu kan. Karena kondisinya benar-benar ini rencang semua. Ada satu temennya itu yang namanya Nanda itu kan, memang baru pertama naik gunung. Jadi teman-teman ini memaklumi. Di situ mereka mengatur nafas, mereka minum, rencananya mau langsung jalan. Jadi ketika mereka mau jalan dari pos 3, tiba-tiba dari arah bawah ada seorang pendaki. Nah, ketika Nanda ini menoleh, ternyata itu adalah pendaki tadi yang cewek sempat dia temui di pos 1 di Gua Ontobugo. Agak kaget Nanda ini. Kok dia baru sampai? Kaget kan? Secara otomatis Nanda ini kaget. Nah, disitulah Nanda ini tanya sama Lutfi, Lut, itu Lut, lihat Lut, itu pendaki cewek yang tadi tak lihat aku di pos 1. Kok aneh yo, kok baru sampai di pos 3. Tadi di jalur kita jalan dari pos 1 sampai pos 3 kan tidak ketemu dengan pendaki itu. Emang ada jalur lain ya, Lut? Jadi Nanda ini kan merasa aneh. Nah, Lutfi juga merasa aneh pada waktu itu. Tidak ada sih, tidak ada jalur lain setauku. Kalau memang ada jalur lain ya kemungkinan lewat tengah hutan. Tapi kan tidak mungkin, hutan itu rimba, gelap. Udah, tidak usah mikir aneh-aneh, tidak. Udah, kemungkinan dia tadi memang istirahat di salah satu lokasi dan kita tidak tahu. Dan kita nggak lihat gitu. Jawab si Lutfi berusaha menenangkan dari si Nanda. Nah, pendaki cewek ini jalan. Dan ketika sampai di pos 3, pendaki cewek ini duduk, istirahat. Duduk ini istirahat, nunduk gitu lah, seperti mengatur nafas. Di salah satu bangunan yang seperti pondokan atau rumah kecil, yang kemungkinan pondokan atau rumah ini isinya mungkin makam ataupun arca dari Eyang Sakri ini sendiri, kemungkinan loh ya. Jadi pada waktu itu akhirnya Nanda ini kan menyapa gitu, "Mbak." Nah, pendaki cewek ini pun memandang ke arahnya si Nanda. "Oh iya, Mbaknya tadi yang ketemu aku ya di pos 1. Kemungkinan iya, aku agak lupa jawabnya." Nah, akhirnya Lutfi ini nimbrung, dia ini ikut tanya, "Lu Mbaknya sendirian?" "Iya Mas, sendirian." "Lu kok sendirian Mbak? Emang gak takut gitu? Rumahnya mana? Pulangnya mana gitu kan?" "Enggak Mas, aku udah biasa di sini sendirian kok. Rumahku juga gak jauh dari sini." Oh, nah pikir si Lutfi diberitahukan kepada Nanda, pantesan aja ndak takut, orang sekitaran sini kok udah biasa di sini. Pikir Lutfi seperti itu. Nah, akhirnya diajaklah satu pendaki cewek ini yang setelah berkenalan, ini namanya Asih. "Mbak Asih, ikut sama rombongan kami aja," kata Lutfi, "daripada sendirian, ayo ikut kami." Asih ini nampak mengangguk gitu loh. Berarti menandakan dia ini setuju gitu. Nah, akhirnya tanpa berlama-lama di pos 3, di Eyang Sakri ini mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos berikutnya, ke pos 4. Jalan mereka. Nah, ketika mereka jalan, baru aja jalan, ini Nanda mulai merasakan satu keanehan dengan satu pendaki cewek ini. Ini kenapa pendaki cewek kok berani bener ya? Dia milihnya jalan di paling belakang, tidak mau di tengah, tidak mau di depan. Jalannya ini di paling belakang dan agak jauh. Jalan ini santai gitu dia. Dan nampak tidak memperhatikan jalur, seperti nunduk aja. Nanda ini agak curiga. Dia ini sempat bisik-bisik sama Denis gitu kan. "Den, kamu curiga tidak sih sama Asih itu, Mbak Asih? Kok dia jalan sendirian di belakang gitu kan, mintanya di belakang sendiri, kok berani ya dia?"
Dennis ini cuma tersenyum aja dan menjawab lagi, itu kan kamu itu sukanya kayak gitu, ketakutan sendiri. Nah, kemungkinan dia udah biasa di sini seperti yang tadi dia bilang gitu loh. Wong orang sini kok kemungkinan kok. Ya dia udah biasa di sini ya beranilah. Udah, jalan aja enggak usah mikir macam-macam. Jalan mereka dan singkat cerita mereka pun sampai di pos 4 di Eyang Semar. Kondisinya sudah jam 7 malam ketika di Eyang Semar. Nah, ketika di Eyang Semar mereka semua ini nampak, khususnya si Nanda ini nampak sangat kelelahan gitu loh. Jadi semuanya kelelahan. Yang paling kelelahan nampak ini Nanda, karena kondisinya ini udah mulai ngetrek naik dan vegetasi udah rapat. Dimana ketika di malam hari kita berada di tengah hutan rencang semua, ini kan nafas kita jadi sesak. Kita rebutan oksigen gini dengan pepohonan gitu kan. Nah akhirnya mereka semua beristirahat di situ. Mereka minum ragi lah. Nampak di situ AC ini juga duduk di salah satu tempat seperti pondokan di pos 4. Duduk sendirian, dia menunduk lagi. Jadi tidak banyak bicara AC ini. Nah, Nanda ini sempat ngeri lagi, merasa ngeri lagi. Dia bilang sama Dennis, "Dan ini kok di sini baunya dupa ya? Terus itu ada patung apa sih? Patung apa? Itu patung Semar." Jadi di sini ini terkenalnya memang konon katanya tempat moksa ataupun kepergian dari Eyang Semar. Oh, makanya tempat ini seperti disakralkan ya, kata Nanda. Iya, itu kan kamu lihat patungnya juga dililit kain putih, ada sesaji, ada dupa, ya kan? Iya, aku agak ngeri. Jadi lagi-lagi Dennis ketawa. Itu kan kamu itu kayak gitu terus. Kamu kalau kayak gitu terus nanti beneran loh diliatin hantu kamu, kata si Dennis. Nah di situ Nanda ini agak sebel gitu kan. Nggak lucu kamu, nggak lucu. Makanya udah nggak usah mikir yang aneh-aneh. Kalau mendaki gunung itu menikmati keindahan aja. Tuh lihat, kamu ke hutan, ke lereng-lereng gunung itu kan lampu-lampu indah sekali. Udahlah, nggak usah mikir macam-macam. Nah setelahnya mereka melanjutkan perjalanan. Dan singkat cerita sampailah mereka di pos 5 di Makutoromo. Nah sekedar untuk informasi rencang semua, di Makutoromo ini terkenalnya dulu, sangat dulu sekali ini Dewa Wisnu ini sering sekali bertapa di situ. Dan di Makutoromo ini kenapa dinamakan pos 5 Makutoromo? Karena pos 5 Makutoromo konon dulu raja-raja dari tanah Jawa ini banyak sekali yang bertapa di situ untuk mendapatkan satu wahyu yang dinamakan Wahyu Makutoromo. Maka dari itu pos ini dinamakan pos Makutoromo gitu loh. Mitosnya ini turunnya wahyu dari Tuhan dari langit kepada raja-raja Jawa ini di lokasi tersebut, di pos 5 yang sekarang terkenal dengan pos 5 Makutoromo. Jadi banyak raja bertapa di atas punden berundaknya yang cukup tinggi lah, yang sekarang ini pada masa sekarang ada bendera berkibar hitam di atasnya. Dulu di situ raja-raja Jawa ini sering bertapa untuk mendapatkan Wahyu Makutoromo, di mana wahyu ini nanti akan difungsikan oleh para raja ini untuk menjaga negerinya. Jadi agar negerinya ini damai, agar negerinya ini kemari palo jinawi itulah, tidak ada perang dan lain sebagainya. Jadi benar-benar menciptakan suasana negeri yang indah, negeri yang jujur, negeri yang adil, tidak suka perang dan lain sebagainya. Jadi para pimpinan atau presiden sekarang yang sukanya perang atau kemarin pemilu bilang curang-curang gitu, kesana aja bertapa dulu. Bercanda ini rencang semua. Oke, jadi lanjut ke cerita. Setelah mereka sampai di pos 5 pos Makutoromo ini, mereka kan beristirahat di situ karena kondisinya luas. Di situ sebenarnya bisa untuk mendirikan tenda, tapi mereka tetap kekeh untuk tetap naik gitu karena kondisinya Nanda juga masih kuat untuk melanjutkan ke pos 7 seperti rencana awal mereka di Jawa Dwipa untuk mendirikan tendanya. Nah, ketika mereka beristirahat di sana di pos 5 Makutoromo, mereka ini ketemu dengan satu laki-laki yang bisa dikatakan sudah parubaya gitulah. Dan nampak laki-laki ini seperti penambang belerang. Nah, ketika mereka ini sedang semuanya beristirahat, laki-laki parubaya ini disapa oleh Lutfi. "Pak, monggo." "Oh, nggih, Mas." Nah, setelahnya bapak-bapak ini seperti menasehati mereka semua, terutama Lutfi dan teman-temannya ini mengenai pendakian ganjil. Nah, bapak-bapak ini bilang, "Mas, kalau ke Gunung Arjuno ini lebih baik jangan ganjil. Lebih baik genep. Kalau ganjil ini nanti bisa diikuti bangsanya lelembut. Ya nanti masnya cari kayu aja untuk menggenapi." "Oh nggih Pak." Jadi Lutfi ini cuma basa-basi menghormati gitu karena sudah dinasihati oleh orang tua. Nah setelahnya mereka pun berpamitan gitu kan. Bapak-bapak ini sekali lagi bilang, "Mas, ojo kelalen ya Mas, ojo lali.
golek kayu, nggo genepi. Oh nggih Pak, jangan lupa Mas, cari kayu untuk menggenapi rombonganmu. Nggih Pak, iya Pak, terima kasih. Nah setelahnya mereka akan melanjutkan perjalanan. Nanda ini bilang sama Lutfi, Lut, kok Bapak itu bilang terus ya, kita mendaki ganjil, padahal kan kita udah berenam sama Mbak Asih. Ya kemungkinan Bapak ini cuma ini loh menasehati, jangan sampai ganjil kalau mendaki ke Gunung Arjuno, untuk bekal kita lah, untuk pejangan kita. Oh gitu. Tapi Nanda ini menaruh kecurigaan akhirnya kepada Asih ini. Jangan-jangan Asih bukan manusia, Bapak itu tidak melihat si Asih. Nah akhirnya Nanda ini bilang lagi sama Dennis, Den, barusan denger nggak? Bapak itu seperti tidak tahu adanya AC. Kondisinya AC ini di belakang agak jauh gitu. Dennis ini lagi-lagi ketawa. Wes lah, bosan aku. Nunggu aku wes yang meneh-meneh keweden. Bosan aku mendengarkan kamu yang lagi-lagi ini ketakutan. Nggak ada apa-apa, udah kita jalan aja. Ayo cepat mendirikan tenda, kita bisa istirahat. Besok kita langsung ke puncak, biar kamu lihat gimana indahnya puncak. Oh iya. Akhirnya perasaan ketakutan ini berusaha ditepiskan oleh Nanda. Walaupun Nanda ini sebenarnya ganjel pada waktu itu. Jalan mereka, belum ada keanehan apapun lagi. Biasa aja perjalanan mereka. Langit ini nampak cerah gitu kan. Pada malam itu tidak ada tanda-tanda mendung dan lain sebagainya. Mereka jalan. Nah singkat cerita, pos 6 ini berhasil mereka lewati. Dan sampai pada akhirnya mereka tiba di pos 7, di mana pos ini adalah pos Jawa Dwipa. Nah disitulah target mereka ini tercapai untuk mendirikan tenda. Nah ketika sampai di pos 7, mereka ini menjerit gitu. Wah alhamdulillah sampai di pos 7, target kita terpenuhi gitu kata Lutfi. Ayo langsung kita mendirikan tenda. Jadi benar-benar mereka ini merasa bahagia. Terutama Nanda. Nanda ini udah agak lupa dengan apa yang dia takutkan dari awal pendakian. Karena kondisinya benar-benar sudah sampai di pos 7 Jawa Dwipa, udah benar-benar tinggi kan. Itu udah di benar-benar bawah puncaknya dari Gunung Arjuno. Nah setelahnya mereka semua ini pun langsung berbagi tugas untuk mendirikan 2 tenda. Nah pada waktu itu Lutfi ini bilang sama Mbak Asih bawa tenda nggak? Nggak bawa Mas. Oh ya sudah, berarti ikut dari tendanya Nanda sama Denny saja ya, yang cewek-cewek nanti tidur bareng. Iya Mas. Nah akhirnya tenda ini mulai didirikan, 2 tenda. Flashlight mulai dibentangkan untuk melapisi tenda mereka. Setelahnya mereka ini pun mengeluarkan logistik dan peralatan masak. Mereka masak. Di malam itu, kondisinya udah malam, sekitaran jam 10:30. Nah, setelah masakan matang, Lutfi, teman-teman lain menawari AC ini untuk makan bareng gitu. Mbak Asih, ayo makan bareng gitu. Enggak Mas, aku nggak makan yang kayak gitu. Jadi pada waktu itu masakannya, ini kan mie rebus, pakai telur gitu kan, pakai cabai. Jadi mereka ini nggak masak nasi. Dan mereka ini cuma merebus air untuk membuat teh. Nah, dipikirnya pada waktu itu Lutfi ini bilang, oh Mbak Asih ini tidak makan Indomie ya. Aduh maaf ya Mbak, kami tidak tahu. Ya sudah Mbak Asih mau masak nasi, kami nanain nasi ya. Tawar si Lutfi pada waktu itu. Tapi Asih ini menggeleng. Nah terus Mbak Asih makan apa nanti? Udah gampang, jawabannya cuma kayak gitu. Nah pikiran dari Lutfi dan teman-teman ini cuma, oh Mbak Asih mungkin ya makan roti atau apa, karena dia bawa depak yang kemungkinan isinya roti atau apa gitu. Ya sudahlah, karena tidak mau makan daripada dipaksa. Mereka pun akhirnya makan semuanya kecuali AC ini. Nah setelah makan mereka menyempatkan untuk ngobrol sebentar, menyeruput teh gitu kan. Setelah pada sekitaran jam 11:30 menjelang tengah malam, mereka pun memutuskan untuk masuk ke tenda gitu untuk istirahat. Karena rencananya mereka akan summit di pagi harinya. Mereka mulai masuk ke tenda masing-masing. Jadi yang cowok masuk ke tenda cowok, yang cewek-cewek masuk ke tenda cewek. Nah pada waktu itu kondisinya AC ini tidurnya di tengah, diapit oleh Nanda dan Dennis. Jadi karena AC ini kan bisa dikatakan belum akrab dengan mereka gitu. Jadi AC ini ditaruh di tengah. Nah, akhirnya mereka ini semua bisa tertidur. Singkat cerita, pada sekitaran jam 1:15, ini sudah ke dini hari. Si Nanda ini terbangun. Karena kondisinya Nanda ini benar-benar kebelet, pengen buang air kecil. Nanda ini bangun. Nah ketika Nanda ini bangun, Nanda ini kaget karena Nanda tidak melihat adanya AC yang tidur di tengah. Nah Nanda ini membangunkan Dennis pada akhirnya. Den bangun, Den bangun. Dennis ini bangun. Ada apa ndak? Ada apa? Ini kemana si
Mbak AC kok nggak ada? Ya nggak tahu, aku juga dari tadi tidur, kemungkinan ya kencing mungkin pipis. Oh iya, jawab si Nanda. Ya sudah, aku dianterin yuk, aku mau pipis. Kamu sendiri aja, lagian itu Mbak AC juga kemungkinan di luar lagi pipis. Sudah, kamu sendiri cari tempat, aku ngantuk, kata Dennis. Masa nggak berani, itu pakai headlamp, pakai senter. Oh ya udah kalau gitu. Akhirnya Nanda ini memutuskan untuk keluar tenda sendiri. Dibukalah pintu tenda yang tertutup memang. Seret, buka pintu tenda ini. Nanda keluar. Nah, ketika Nanda keluar dari tenda untuk buang air kecil, tiba-tiba Nanda ini melihat AC ini lagi duduk di tengah-tengah dari lokasi tempat mereka semua mendirikan tenda, di sebelah api unggun yang sempat tadi mereka nyalakan. AC ini terduduk. Duduknya ini di tanah dan nampak jari dari AC ini digaruk-garukkan ke tanah sambil dia ini menunduk ini kan, srek seperti mencakar-cakar tanah. Nah, disitulah Nanda ini agak aneh. Dia mengurungkan niatnya untuk keluar tenda. Loh, Mbak AC lagi ngapain? Nah, setelahnya AC ini menolehkan wajahnya dan menatap ke arah Nanda, di mana Nanda ini kepalanya masih melongo dari balik pintu tenda, ditatap. Nah, tatapan AC ini tatapan seperti tajam, tatapannya ini tajam, dan wajahnya ini nampak agak muram. AC ini srek. Nah, Nanda ini kan agak takut akhirnya. Dia ini masuk lagi ke dalam tenda, ditutup pintu tenda, dia bilang sama Dennis, Den, bangun. Apalagi itu Mbak AC kok di luar, duduk di sebelah api unggun. Kok dia duduk sambil nyakar-nyakar tanah lah. Terus dia ini menatap ke arah aku, tatapannya ini aneh, kayak tatapan tajam gitu loh. Nah, Dennis ini, mungkin Mbak AC lagi duduk di sana, kamu nggak usah mikir macem-macem. Jadi kencing nggak kamu? Nggak jadi, aku takut, kata si Nanda. Kamu ini takut apa toh? Yaudah, ayo tak anter. Akhirnya Dennis sama Nanda ini pun mau keluar tenda gitu kan. Dennis kondisinya mau nganter Nanda kencing karena Nanda ketakutan. Dibukalah pintu tenda. Ketika mereka masih berada di dalam tenda, baru mau keluar, tiba-tiba Dennis dan Nanda ini mendengar AC ini seperti bersenandung. Mereka ini akhirnya tercekat gitu kan. Den, itu apa Den? Tanya Nanda. Kok AC nembang gitu? Nah, Dennis juga agak aneh. Iya ya, kok nembangnya seperti nembang Jawa gitu. Terus kok nembang di tengah malam buta, di tengah hutan. Dia duduk tadi kan sendirian. Tanya si Dennis sama si Nanda. Iya. Udahlah, ayo. Nggak apa-apa, mungkin dia lagi kesepian atau ada masalah atau apa gitu, kata Dennis. Udahlah, kita kesana aja, nanti kita sapa, kita ajak masuk. Nah, akhirnya dibukalah pintu tenda tadi yang sudah dibuka separuh gitu kan, dibuka full, dia keluar. Si Dennis sama si Nanda ini. AC ini masih duduk di samping api unggun, tangannya ini menyakar-nyakar tanah sambil bersenandung nunduk. Jalan Dennis ini sama Nanda menghampiri AC tadi. Mbak AC kok tidak tidur, Mbak? Mbak AC baru pipis ya. Nah, AC ini akhirnya menatap ke arah mereka berdua. Nah, ketika menatap Dennis dan Nanda, wajahnya ini sumringah tersenyum gitu loh. Iya, Mbak, tadi udah tidur tapi terbangun sambil terus mencakar tanah. Iya, ini juga mau masuk ke tenda nanti. Oh ya sudah, aku tak nganter si Nanda dulu, ini katanya mau pipis, Mbak. Iya. Akhirnya si Nanda sama Dennis ini pun kencing di salah satu lokasi, di mana lokasi ini di tepi hutan. Itu ada pohon yang besar, disitulah di balik semak-semak si Nanda ini pun kencing, ditungguin sama Dennis. Nah, setelah Nanda ini selesai kencing, Nanda ini jalan kembali ke arah Dennis. Tiba-tiba mereka berdua ini melihat AC ini berjalan menuju ke arah hutan yang gelap sekali. Disitulah mereka berdua ini kaget. Loh, Mbak AC mau kemana? Dipanggil lah Mbak AC ini. Mbak AC, Mbak AC. AC ini tidak menyauti sama sekali. Mbak AC mau kemana, Mbak? AC ini masih terus jalan dan menghilang di balik kabut ke tengah hutan yang benar-benar gelap. Nah, pada waktu itu Dennis dan Nanda ini saling tatap. Loh, Mbak AC mau kemana? Nggak tahu. Yo, bilang sama yang cowok-cowok. Jadi mau membangunkan yang cowok-cowok untuk dibangunkan. Akhirnya mereka berdua ini balik. Nah, ketika mereka berada di depan tenda dan melihat api unggun, mereka ini benar-benar kaget.
AC ini masih ada di situ, duduk, masih utuh nyakar-nyakar tanah sambil bersenandung. Loh, lah tadi siapa? Akhirnya dihampiri AC ini kan. Mbak AC ini menatap ke arah mereka berdua. Iya mbak, ada apa? Mbak AC tadi jalan ke tengah hutan nggak? Enggak mbak, aku di sini. Oh, berarti kami salah lihat. Dennis ini langsung megang tangannya dari Nanda, dibawa untuk menuju ke dalam tenda. Udah yuk ke tenda, kata si Dennis. Ayo mbak AC, tidur lagi aja, dingin nanti masuk angin, kata Dennis. Iya mbak, makasih. Mereka berdua ini jalan, Dennis sama Nanda masuk ke dalam tenda. Tenda ini ditutup, sret. Dennis ini bilang sama Nanda, ini ada yang aneh. Pokoknya aku udah ngerasa aneh. Bener kamu ndak? Ada yang aneh. Aku kan bilang dari awal pendakian aku ngerasa nggak enak. Ya sudahlah, berdoa. Ayo kita berdoa terus kita lanjut tidur. Pokoknya kalau kita ini nanti belum tertidur dan si AC ini udah masuk, berarti ya ndak ada yang aneh. Memang aku bener-bener halu aja. Aku kecapean mungkin melihat Mbak AC tadi jalan ke tengah hutan. Kalau AC ini ndak masuk ke dalam tenda dalam jangka waktu yang lama, habis ini berarti ada yang aneh. Udah ya kita berusaha tidur. Akhirnya mereka berusaha tidur, masuk ke dalam sleeping bag lagi. Nah ndak begitu lama AC ini masuk ke dalam tenda. Masuk ke sleeping bag, dia tidur lagi. Nah disitulah si Dennis, Nanda ini merasa, oh ya sudah, berarti tidak ada yang aneh dengan si AC. AC ini nampak langsung tertidur. Tidurnya ini terbujur biasa gini. Nah yang aneh ini tangannya seperti mendekap gini, kayak orang sholat gitu. Nah AC ini merem. Udah tidur. Nah disitulah Dennis sama Nanda tidak merasa ada yang aneh dan mereka pun tertidur. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Pada sekitaran jam 5:30 mereka semua ini sudah terbangun. Si Nanda sama Dennis bangun ini bareng gitu, karena alarm ini bunyi, alarm beker. Jadi kebiasaan dari Dennis ini kalau naik gunung selalu bawa jam beker untuk membangunkannya. Kalau alarm dari jam tangannya ini dia tidak mempan, tidak dengar. Kalau beker ini kan keras, bangun mereka berdua. Nah terdengar juga suara dari teman-teman cowok ini udah pada bangun. Kemungkinan mereka sudah menghantarkan diri di samping api unggun atau mereka udah ngopi gitu kan, yang cowok-cowok bangun. Ketika mereka berdua bangun, mereka ini kaget. Kondisinya AC ini udah tidak ada di dalam tenda. Daypacknya, tasnya, ranselnya juga udah tidak ada. Sleeping bagnya tidak ada. Sepatunya di luar tidak ada. Kaget mereka berdua. Mereka berdua agak panik, bilang sama yang cowok-cowok, si Lutfi, Bambang, dan April. Loh, ini kok Mbak AC udah tidak ada. Di mana kalian lihat dak? Yang cowok ini menggeleng semua. Loh, bukannya tadi malam tidur sama kalian? Iya, udah tidak ada. Tasnya udah tidak ada. Sepatunya tidak ada. Loh lah kemana? Tidak tahu. Nah akhirnya Lutfi ini sebagai leader, dia berusaha menenangkan, udah, nggak usah mikirin macam-macam lah. Kemungkinan Mbak AC ini tadi bangun pagi, dia summit pagi-pagi, nyari sunrise gitu. Nah akhirnya teman-teman ini pun tenang. Oh iya, kemungkinan iya ya. Iyalah, emang kayak kita kalau muncak selalu kesiangan. Udahlah, nggak usah mikir macam-macam. Ayo kita masak untuk sarapan. Akhirnya mereka masak dan mereka pun sarapan. Setelah sarapan, mereka pun bersiap-siap untuk menuju ke puncak dari Gunung Arjuno. Jadi tenda akan mereka tinggal di Jawa Dwipa di pos 7. Nah, ketika mereka ini sedang mempersiapkan depak, mereka mempersiapkan kamera, mereka mempersiapkan tali, air, dan lain sebagainya. Jadi yang perlu-perlu saja dan kecil-kecil ringan ini dibawa untuk ke puncak. Mereka ini langsung setelahnya ini berkumpul dan mereka ini akan melanjutkan perjalanan langsung ke puncak pada sekitaran jam 7:30 pagi. Nah, ketika mereka baru akan jalan, tiba-tiba Nanda ini dikagetkan dengan satu dompet berwarna ungu. Nanda ini langsung diambil dompet itu. Nanda ini secara spontan ini dibuka. Ini dompet siapa ya? Pikir Nanda, barangkali penting, punya teman-temannya. Seret, punya siapa sih? Sambil Nanda ini berteriak, ini dompetnya siapa? Ada yang kehilangan dompet gak? Sambil Nanda ini buka, gak ada, jawab teman-temannya. Dibuka, seret. Dilihat, loh isinya surat-surat penting. Surat kendaraan bermotor, KTP, SIM, dan lain sebagainya. KTP ini dilihat, loh namanya Nur AC. Ternyata itu adalah punya Mbak AC. Fotonya juga fotonya Mbak AC. Fotonya Mbak AC. Ini punya Mbak AC, teriak si Nanda. Nah teman-temannya, lu kok bisa? Nggak tahu, kemungkinan jatuh dari ranselnya ini. Ya udah dibawa aja, dibawa. Nanti kita kembaliin kalau ketemu di puncak, kata si Lutfi. Oh ya sudah. Akhirnya mereka jalan. Tidak ada kendala apapun. Mereka jalan ini senang-senang, ngobrol, bercanda. Gitu kan? Si Denny sama Nanda ini sudah melupakan kejadian semalam yang mereka sempat alami ketika berada di pos 7 Jawa Dwipa, ketika melihat keanehan dari diri Mbak AC ini. Jalan mereka tanpa kendala apapun.
bercanda, mereka ngobrol, menikmati pendakian pagi hari. Dan singkat cerita, mereka pun sampai di puncak. Ketika sampai di puncak, tidak ada satu pendaki pun blank, kosong. Yang ada cuma kabut tebel, awan gitu kan, gumpalan awan. Nah, disitulah Nanda ini merasa bahagia, bisa mencapai puncak dari Gunung Arjuna. Teman-teman ini pun memberikan selamat. Selamat Yonda, sambil dipeluk. Udah bisa sampai puncak, jangan bosan naik gunung. Iya, aku senang naik gunung. Mereka foto-foto, menikmati keindahan puncak. Mereka ini agak lupa dengan sosok Mbak Asih. Sampai pada satu momen, Nanda ini seperti teringat dan mengingatkan teman-temannya. Teman-teman, ini di mana Mbak Asih kok di puncak ada? Nah, teman-teman ini seperti baru ngeglewo, seperti baru menyadari. Oh iya ya, di mana Mbak Asih? Kondisinya tidak ada satu pendaki pun. Benar-benar sepi. Kok tidak ada Mbak Asih? Apa Mbak Asih tadi selisipan sama kita? Apa Mbak Asih udah ke puncak terus turun, tidak menyapa kita, terus langsung turun gitu aja? Nah, pada waktu itu Lutfi ini udah merasa aneh. Dia bilang sama Nanda, "Ndak, kayaknya kok ada yang tidak beres ya dengan Mbak Asih, bener kamu." Iya, aku juga ngerasa tidak enak dari kemarin ini. Ya sudahlah. Akhirnya setelah mereka puas berada di puncak, Lutfi ini pun menginstruksikan, "Dah, ayo kita turun. Cukup di puncaknya kan?" Iya cukup, udah foto-foto, udah menikmati puncak. Turunlah mereka untuk menuju ke pos 7 ke Jawa Dwipa. Jadi mereka ini turun, tidak ada kendala apapun, langit ini cerah sekali rencang semua. Sampainya mereka ini di pos 7 Jawa Dwipa, Mbak Asih juga tidak ada di sana. Asih ini tidak ada di sana. Akhirnya Lutfi ini bilang, "Udah kita makan dulu. Sisa sarapan tadi kan masih banyak, nasinya dan lain-lain. Kita makan dulu, setelahnya kita langsung turun." Oke, siap. Nah, Nanda ini tanya, "Ini gimana Lut? Dompetnya dari Mbak Asih." "Ya sudah, dibawa aja, itu kan ada KTP-nya. Nanti kita pulang, kita serahkan aja lah ke rumahnya atau nanti gampang dipaketin." Oke, siap. Akhirnya mereka makan, mereka pun berkemas-kemas, turunlah mereka pada siang itu. Tidak ada kendala apapun ketika mereka turun, dan mereka ini memang sudah berniat. Jadi ketika mereka tadi berada di puncak ini sempat ngobrol, mereka akan lintas jalur. Jadi turunnya ini nanti mereka akan melalui jalur Lawang, tidak melalui base camp Purwosari gitu. Jadi akhirnya mereka jalan, tidak ada kendala apapun. Dan singkat cerita, mereka ini sudah sampai di base camp daripada pendakian Lawang. Jadi mereka ini lintas jalur. Nah, sampai di Lawang, setelahnya mereka ini kan istirahat ketika di sana. Mereka ini ngobrol-ngobrol, meregangkan otot itu biar tidak pada pegel-pegel gitu kan. Jadi di situ Lutfi bilang sama Nanda, "Ndak, ini gimana kalau kita nanti hampiri aja alamatnya, sekalian kita silaturahmi lah sama Mbak Asih ini," gitu, kata si Lutfi ini. "Oh ya sudah kalau gitu, tidak masalah. Ini kita juga lewat jalurnya nanti. Jalannya ini kita lewat. Nanti gampang lah. Kita sampai di sana, kita silaturahmi, nanti kita naik angkutan lagi untuk jalan menuju ke Malang. Karena ini kondisinya kan lewat dekat-dekat Malang." Oke, siap. Akhirnya setelah mereka ini puas beristirahat di Lawang, mereka ini pulang. Mereka pulang menggunakan jasa angkutan umum. Mereka ini pulang dari Lawang ini menggunakan mobil bak sayuran yang turun ke bawah. Jadi mereka ini bayar, mereka ikut di baknya. Mereka ke sana, turun. Singkat cerita, mereka ini naik angkot dan mereka ini sampai di lokasi di mana lokasi ini adalah alamat dari Mbak Asih ini. Nah, ketika sampai di sana, si Nanda ini pun langsung ajak Lutfi, "Ayo Lut, langsung aja Lut, ini alamatnya bener mungkin di gang ini." "Iya mungkin, ayo." Akhirnya mereka semua jalan. Berlima ini jalan menuju ke rumahnya Mbak Asih. Nah, sampai di rumahnya Mbak Asih, mereka pun mengetuk pintu gitu kan. Terutama Nanda ini sama Denis yang cewek, sama-sama cewek lah dengan Mbak Asih, diketuk, tuk. "Assalamualaikum. "Waalaikumsalam." Nampak ada suara wanita parubaya gitulah, ibu-ibu. Dibukakan pintu. Nah, Nanda ini dengan sopan bertanya, "Ngapunten Bu, nuwun sewu, niki griyane Mbak Asih nggih?" Mohon maaf Bu, ini bener rumahnya Mbak Asih ya?" "Oh nggih, pripun Mbak?" Jadi, "Iya Mbak, ini ada apa Mbak?" tanya ibu itu. "Itu Bu, kami kemarin ketemu dengan Mbak Asih di Gunung Arjuna, tapi kami terpisah, tidak tahu Mbak Asih mungkin udah pulang duluan ya Bu. Mbak Asihnya mana Bu?" Ibu-ibu ini nampak diam aja. Karena ini Bu, Nanda ini menyodorkan dompet berwarna ungu. "Ini punya Mbak Asih ya Bu? Jatuh di gunung, ini kami temukan, alhamdulillah." "Oh iya, punya AC." Diterima dompet ini. "Terima kasih yo Mbak. Mbaknya ini teman-temannya ya, mas-masnya juga." "Iya Bu, kami kenalan dengan Mbak Asih kemarin naik bareng ke gunung gitu." "Oh iya, duduk dulu."
Oh iya bu. Akhirnya mereka karena tidak enak gitu kan, udah disuruh duduk di dalam, mereka masuk, duduk di ruang tamu. Nah ketika mereka duduk, dijelaskanlah oleh ibu-ibu ini. Jadi kondisi dari Mbak Asih ini udah meninggal dunia. Ibu-ibu itu cuma menjawab dengan nada yang sudah tenang gitu nih. Loh, ibu ini siapanya? Tanya nanda. Saya ibunya. Oh mohon maaf bu. Lah terus jadi bingung mereka ini kan. Lah terus kemarin mau bilang kemarin siapa nggak enak, ada ibunya gitu kan. Akhirnya ibunya ini, udah mbak nggak apa-apa, tak ceritain ya mbak. Akhirnya setelahnya ibunya ini baru meneteskan air mata. Loh bu, ngapunten bu, waduh kami jadi nggak enak. Kata si Nanda, maaf bu kami jadi nggak enak. Membuat ibunya ini sedih dari Asih. Diceritakanlah di situ. Jadi pada waktu itu rencang-rencang Asih ini 2 minggu sebelumnya ini memang mendaki ke Gunung Arjuno bersama teman-temannya. Nah ketika Asih ini mendaki, Asih ini mengalami satu kecerobohan. Kalau dompetnya ini memang bisa dikatakan apa ya, terjatuh. Nah sampai di rumah Asih ini dimarahi oleh ibunya. Nah kamu ini gimana, intinya seperti itu. Dompet kok bisa hilang, ada STNK motor, ada SIM, ada KTP, ada surat-surat perhiasan dan lain sebagainya. Jadi ibunya ini pada waktu itu nyesel, sudah memarahi Asih untuk balik lagi ke Gunung Arjuno. Udah kamu balik aja, minta ditemenin sama temenmu, dicari barangkali ada di base camp pendakian atau di mana, cari pokoknya. Nah akhirnya Asih ini kan kesana lagi, ke Gunung Arjuno lagi. Jadi setelah pulang 1 hari Asih di rumah, keesokan harinya Asih ini ke Arjuno lagi, diantar oleh temen cowoknya, mau diantar oleh temen cowoknya. Jadi Asih ini naik motor dari rumah untuk menuju ke rumah salah satu teman cowoknya. Mau dihampiri untuk boncengan menuju ke Arjuno. Di tengah perjalanan, Asih ini mengalami satu kecelakaan. Dan kecelakaan ini fatal. Tidak perlu kami sebutkan, fatal. Dan membuat Asih ini langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Disitulah ibunya ini menangis dengan sesenggukan pada akhirnya. Dan ibunya ini benar-benar menyesal. Ibu nyesal, ibu marah-marah. Ibu intinya menyuruh Asih untuk kembali lagi karena kondisi ibu pada waktu itu sedang benar-benar tidak enak hati, ada berbagai macam permasalahan, sampai ibunya ini marah-marah gitu sama Asih loh. Nah akhirnya disesalilah hal tersebut ketika ibunya ini memarahi Asih untuk kembali lagi ke Arjuno, menyuruhnya. Ini benar-benar ibunya ini nyesal, nangis. Nah akhirnya di situ karena si Nanda, Denis, si Lutfi, Bambang, April ini merasa nggak enak hati gitu kan. Akhirnya mereka ini, ya sudah bu, kami mohon maaf. Lutfi ini mewakili teman-temannya. Kami tidak tahu dengan kondisi seperti ini bu, benar-benar kami mohon maaf, minta maaf sebesar-besarnya. Iya mas, tidak apa-apa. Kemungkinan yang kalian temui itu ya memang Asih, yang memang dia ini masih punya rasa tanggung jawab dengan ibu. Jadi kemungkinan ketemu dengan kalian dan menitipkan dompet ini pesan untuk diberikan kepada ibu. Nah disitulah mereka semua tertunduk, agak nyesel mereka, aduh kok kenapa harus mengalami kejadian seperti ini. Tapi di batin dari Nanda ini, alhamdulillah lah aku masih dipercaya oleh Mbak Asih. Tapi aku agak merinding juga, tapi kok Mbak Asih tidak jahat kok sama aku. Nanda ini akhirnya ikut nangis di situ. Nah setelahnya mereka pun berpamitan, ya sudah bu, kami sekali lagi mohon maaf, kami tak pamit pulang. Oh iya, pulangnya mana? Pulangnya Malang. Oh ya sudah deket, hati-hati ya mas-masnya, mbak-mbaknya, terima kasih sekali lagi udah nyampein pesan dari Asih. Iya bu, iya. Mereka pun bersalaman, ibunya dari Asih ini dipeluk oleh Nanda, oleh Denis. Pulanglah mereka menuju ke Malang. Nah akhirnya singkat cerita mereka pun sampai di Malang, di kos-kosan dari mereka masing-masing gitu. Jadi pada waktu itu di keesokan harinya mereka ini mulai membahas lagi ini Asih sebenarnya siapa gitu kan di kampus, sambil mereka ini ambil hasil nilai yudisium mereka di kampus. Bahas Asih ini siapa. Nah pada waktu itu Lutfi ini menenangkan teman-temannya, kemungkinan yaitu yang namanya Korin dari Asih. Jadi kemungkinan memang belum tenang, Korinnya ini jadi menitipkan pesannya, tanggung jawabnya ini untuk diserahkan kepada ibunya. Jadi kira-kira seperti itulah rencang semua yang dialami oleh Nanda dan teman-temannya ini ketika mendaki ke Gunung Arjuno lewat jalur Purwosari di tahun 2017.
Dimana sebenarnya saya pribadi ini menganggap ini cerita tidak serem banget sebenarnya. Cuma ada sesuatu misteri yang benar-benar ganjel di sini. Inilah yang namanya story, cerita misteri, benar-benar misteri. Jadi siapakah AC ini? Apakah benar seperti kata Mas Lutfi ini adalah Korin, yang dimana aku tidak begitu tahu Korin dari AC, atau apa kemungkinan seperti itu bisa jadi. Karena setauku ketika manusia sudah meninggal, ya manusia ini punya alam tersendiri, yaitu alam barzah. Jadi kemungkinan itu Korin dari AC, seperti kata Mas Lutfi. Wallahu alam. Semoga dari kejadian yang dialami oleh Nanda dan teman-teman ini, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Jadi ketika mau naik gunung, usahakanlah jangan mikir yang macam-macam rencang semua. Jadi tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang kita bangun sendiri dalam pikiran kita sendiri yang menjadikan kita ini akhirnya menjadi halu. Kondisinya seperti ini rencang semua. Ketika kita naik gunung, kondisi kita capek. Kita kadang pikiran udah mulai macam-macam. Gitu kan? Kondisi capek, pikiran kosong, pikiran macam-macam. Kita melihat jalur aja. Ini akhirnya kan bisa jadi bercabang dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya, disitulah jin-jin yang jahil kemungkinan bisa menjahili kita. Bisa merasuk ke diri kita. Kita melihat pohon koyang sendiri dikira pocong dan lain sebagainya. Jadi usahakanlah awal pendakian kita berdoa, di perjalanan pendakian kita selalu berzikir minta perlindungan pada Allah, dan jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu ketika berada dalam pendakian. Tidak ada air, tidak usah alasan, tayamum. Jadi kira-kira seperti itulah yang bisa kami tuturkan. Semoga kita semua sekali lagi bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Mbak Nanda dan teman-temannya ini. Baik, kira-kira seperti itu. Saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba, ngopi. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo rencang bungkus.